sapa wong sing ngino atau menghina khamsatan ing limo minan nas dari manusia. Artinya barang siapa yang menghina 5 kelompok manusia, maka kata Rasulullah, khasira khamsatan ay ahlaka khamsata umuri, maka dia akan merusak 5 perkara yang lain. Artinya kalau 5 kelompok manusia ini kita hina atau remehkan, sepelekan, maka 5 hal yang lain akan rugi kepada kita. Yang pertama, siapa yang tidak boleh dihina? Yang pertama adalah, di sini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man istakhaffa bil ulama ay bi antara ta'limihim khasirat. Artinya barang siapa yang minum atau meremehkan, menghina ulama dengan cara meninggalkan, tidak menghormati ulama, tidak takzim kepada ulama, maka kata Rasulullah SAW, maka dia akan rugi agamanya. Maksudnya pun pripun? Karena kita ini bisa wudu, bisa sholat, bisa baca Al-Quran melalui ulama. Lemulu awake dhewe niku ndak ono ceritani wong Semanggi, wong Pasar Kliwon lahir mek langsung bisa baca Al-Quran. Ada? Ada? Langsung lahir mek iso sholat. Mek langsung wudu. Bisa wudu. Ada? Tidak ada. Mula awake dhewe niku butuh ulama. Yang mana ulama itu menyambung lidah ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Rasulullah, al ulama warasatul anbiya. Ulama niku pewaris nabi. Awake dhewe sampun boten kepanggih kalian nabi, paling tidak kita mengambil ilmu-ilmunya nabi dari para alim ulama. Mula awake dhewe niku jangan seneng-seneng ngeremehke ulama, mencaci maki ulama, monek-monekke ulama. Ulama juga manusia. Lek misale awake dhewe nemuke wong alim, nemuke wong pinter, nemuke wong paham ilmu, kok salah, kok keliru, yo meneng wae lah. Soalnya juga manusia biasa, pasti juga punya salah, pasti juga punya lupa. Kadang-kadang mohon pangapunten, ini zaman sekarang ini yang lagi viral di media sosial ataupun mungkin panjenengan kepanggih, ini sekarang lagi viral antara ulama yang satu dengan ulama yang lain dia berlomba. Kiai yang satu dengan kiai yang lain dia berlomba. Kiai bersama habaib dia berlomba. Habaib sama kiai dia berlomba. Artinya apa? Artinya ketika ada permasalahan-permasalahan tentang masalah yang terjadi dengan versi-versi beliau, nah kita ini sebagai umat, kita ini sebagai jamaahnya, wis gak usah melok-melok, gak usah ikut-ikutan, karena beliau-beliau itu sudah tahu ilmunya. Nah sementara awake dhewe kan cek dereng ngertos ilmunya, gitu mungkin. Nah jadi kita ini masih tahap belajar. Loh Gus, kalau ulamanya wis patu dhewe-dhewe iki piye? Nah sekarang ikuti yang terbaik. Lek enik apike ya dikelok aja. Lek ora apik ora usah dikelok. Itu kan enak. Jadi yang baik-baik diikuti, yang tidak baik ora usah diikuti. Nah, para jemaah yang dirahmati oleh Allah, nyuwun pangapunten sakderenge. Ada satu keterangan dari Kanjeng Nabi, kata Rasul, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha.
akan datang satu masa, satu waktu, satu zaman terjadi kepada umatku, mereka lari dari ulama, tidak suka ulama, ngeremeh ke ulama, ngonek-ngonek ke ulama, sudah tidak ada takzim sama ulama. Ketika zaman ini terjadi, ulama tidak disukai, kiai tidak disukai, habaib tidak disukai, orang yang punya ilmu disepelekke, diremehke. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah SAW, Allah ngasih 3 bala musibah. Ini hati-hati. Musibah pertama apa? Musibah pertama, Allah kirim pemimpin yang zalim. Nah ini, ya. Jangan pangapunten. Kalau ada pemimpin zalim, pemerintahan zalim, siapapun yang mimpin kok zalim, jangan salahkan mereka. Coba dilihat umat-umat yang ada di Indonesia ini, antara yang senang sama ulama dengan yang tidak suka sama ulama, lebih banyak mana? Kok masih di antara kita lebih banyak suka ulama, lebih senang ulama? Maka insya Allah Allah segera mentiadakan yang namanya kezaliman yang terjadi di negara kita. Amin Allahumma. Nah, mula awake dhewe niku seneng sergep pengajian, seneng sergep anak-anak kita suruh cari ilmunya ulama. Karena dengan pangapunten, Allah mencabut ilmu, bukan ilmunya yang dicabut sama Allah. Lalu siapa? Orang-orang yang punya ilmu. Siapa beliau? Para alim ulama. Nah, mula awake dhewe niku ojo geting karo ulama. Ada sebagian bilang, wes ora usah milok-milok ulama. Ora usah milok-milok kiai, ora usah milok-milok habaib, lebih milok Al-Qur'an karo hadis wae. Loh. Sampeyan bisa baca Al-Qur'an melalui siapa? Sampeyan bisa baca hadis melalui siapa? Pastinya kita melalui guru, dari guru ke guru, gurunya ke guru, gurunya ke guru, terus nyambung kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana yang saya sampaikan di tadi saya, al-ulama warasatul anbiya. Nah, ulama itu pewarisnya. Nah, mula awake dhewe sama ulama yang takzim, yang hormat. Karena sebagaimana yang pernah saya sampaikan dari dulu, sekarang ini sama kiai, sama guru, sama habaib, sama ulama sudah takzimnya hampir tidak ada. Penghormatannya sudah hampir tidak ada. Oh, itu orang biasa kok. Beda orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu, itu derajatnya beda di hadapan Allah. Dan makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang mempunyai ilmu dan juga orang yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang punya ilmu. Insya Allah kita semua yang duduk di tempat ini, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tidak semua orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Lek awake dhewe niku purun sinau, purun ngaji, dimanapun majelis kita hadir, itu berarti tanda-tanda orang itu diangkat derajatnya oleh Allah. Seperti kita ini, kita pagi-pagi seperti ini, Masya Allah. Biasanya kalau kita nggak ngaji pagi-pagi seperti ini, kemana Bu? Kemana? Halo? Kok menekabe? Berdiam. Pagi kalau kita tidak ngaji, ini kemana kita? Hah? Ke pasar nih, ke pasar, jalan-jalan dan sebagainya. Tapi karena kita ingin derajat di hadapan Allah, ngaji, sinau. Ya. Jadi orang itu kalau ngaji dikatakan dalam kitab
Manhajus Sawi. Di sana dikatakan oleh Habib bin Muslim, derajatnya orang yang mencari ilmu, derajatnya orang yang mencari ilmu dibanding dengan orang yang tidak punya ilmu itu kurang lebih 70 derajat. Jadi Bang Apunten, awak dhewe ngaji dibanding dengan orang yang tidak ngaji, derajat kita lebih unggul daripada orang yang tidak ngaji. Walaupun ketika kita ngaji seperti ini, Bang Apunten, entah itu ngajinya ditulis atau tidak. Nah, di sana dikatakan dalam kitab Tanqihul Qaul, orang yang ngaji entah itu ditulis atau tidak, dibanding dengan orang yang sedekah 300 kuda untuk berperang di jalan Allah, cek luwih apik wong ngaji, wong sinau. Wong ngaji dibanding dengan orang yang sholat 100 rakaat, cek luwih apik ngaji daripada sholat 100 rakaat. Ibu bapak kuat enggak 100 rakaat? Bu, 100 rakaat kuat. Bapak-bapak kuat 100 rakaat? Hah? Enggak kuat kita. Kita ngaji duduk-duduk kayak gini wis untuk teh. Ya toh? Untuk teh. Wis untuk roti. Nah. Jadi nopong kita bersyukur kepada Allah dikasih sisa umur masih urun atau mau untuk ngaji. Mudah-mudahan ketika kita nyuwun Bang Apunten kaki kita dilangkahkan dari rumah tadi ke masjid ini, mudah-mudahan kita diberi gampang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Di kula niki tadi bangun jam 2:30. Jam 3:30 subuh di Kartosuro. Luas Kartosuro nih dulu. Kan cedak kan. Luas Kartosuro. Setelah sholat subuh ngaji lagi sama jemaah seperti ini ngaji. Kalau target jam 5:30 selesai, jam 6 harus nyampe di sini. Ya, alhamdulillah jam 5:30 lewat 5 menit selesai, tekan ini pas jam 6. Alhamdulillah. Nah, niatnya nopo? Niatnya ngaji. Loh, agar apa? Agar kita semua itu ketika kita ngaji ilmunya Allah, kita yang diharapkan hanya ridhonya Allah. Nah, ono sing arep arep kecuali mengharap ridhonya Allah. Orang itu kalau sudah dapat ridhonya Allah, apapun yang kita hadapi, yakin pasti ada solusi dari Allah. Amin Allahumma. Kalau awake dhewe niku nyuwun pangapunten, pripun kita berusaha Allah itu agar cinta kepada kita berusaha bagaimana caranya Allah itu sayang sama kita. Ya, bagaimana caranya ya banyak beramal soleh, walaupun sedikit tidak masalah. Jangan dilihat banyak sedikitnya. Jadi orang beramal soleh itu tidak harus nunggu hartanya banyak, tidak harus nunggu sekian, enggak. Sing penting awake dhewe sithik ikhlas. Sedikit pun misalnya ikhlas daripada banyak enggak ikhlas. Mensyukur-syukur banyak ikhlas. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mula awake dhewe harus seneng ulama, seneng ngaji ilmunya ulama, dan ulama itu tidak akan lepas dari ilmu-ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan juga akan nyambung kepada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak kula kan asring matur mriki mungkin awake dhewe ora alim, awake dhewe urung pinter, tapi ketika kita senang sama ulama, cinta sama ulama, kula yakin pasti ada salah satu keturunan panjenengan menjadi orang yang alim. Amin Allahumma.
Kulo yakin pasti ada salah satu keturunan panjenengan menjadi orang yang betul-betul hafal Quran, pinter tafsir, pinter baca kitab. Kulo yakin. Lo kenapa? Karena nyuwun pangapunten. Kulo kan asring matur. Kulo niku bukan anaknya kiai. Saya bukan anaknya kiai. Saya itu anaknya petani. Abah kulo niku kerjanya di pasar. Umi niku ngarep cari rumput dulu. Ibu kulo. Tapi apa yang terjadi ketika abah niku pulang dari pasar, bapak kulo niku pulang dari pasar, malam pasti sinau kare kiai-kiai yang ada di Madura. Malam niku ngaji ya Pak. Ngaji sama ulama-ulama, sama kiai-kiai. Tur misalnya ndak kerja, kulo niku dibetok ke kiai-kiai, dibetok ke ulama-ulama. Le melo aku, kampun di Pak. Sowan karo kiai, sowan sama ulama, sowan sama habaib, sowan sama romo kiai. Akhirnya kulo dijak. Nah ketika itu apa yang keluar dari lisan bapak kulo? Kiai, tolong anak saya tuh akan mudah-mudahan bisa punya ilmu seperti panjenengan. Tolong Kiai, tolong Mbak Kiai, tolong Mbak Kiai. Nah, seperti itu. Terus kulo niku entuk barokah doa dari kiai-kiai. Bentuk barokah doa dari orang-orang alim. Walaupun ilmunya sedikit, yang penting manfaat. Nah kita juga seperti itu, Bu Pak. Kita itu pokoknya intinya jangan keting sama ulama. Kita cinta sama ulama, cinta sama orang yang punya ilmu, yakin anak-anak kita akan mempunyai ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Itu yang pertama. Jangan remehkan ulama, karena ulama yang mengurusi ilmu agamanya kita bisa baca Al-Quran, kita bisa hadis, kita bisa baca tafsir, kita bisa sholat wudu dan lain sebagainya. Dan itu semua adalah dari ilmu ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, wa man istakhaffa bil jiran ay al mujawirin fil masakin min jami'il jihad khasiral manafi' ay al khairat alladhi yatawassalu biha ila al matlub. Artinya yang kedua, jangan sampai kata Rasulullah ngeremehke tonggoni. Ngeremehke ngono. Ya nyepelehke. Ojo sampai kata Rasulullah nyepelehke tonggoni, ngeremehke tonggoni. Dimanapun saja kita berada dan dari arah mana saja. Kalau dalam satu kitab Rasulullah SAW ngendika, yang namanya tetangga itu di sana dikatakan dalam kitab Taisirul Falam, ke depan dari rumah kita jarak 40 rumah, ke belakang 40 rumah, ke kanan 40 rumah, ke samping kiri 40 rumah. Itu tetangga kita. Tapi jaraknya kira-kira berapa kilo kalau 40 rumah? Ya, kalau di desa itu berapa 5 kilo cek kenal. Gini memang betul. Kalau di desa jarak 5 kilo dari rumah kita kenal. Tapi kalau di kota, jangankan 5 kilo, nang buri omahe kuwi orang kenal. Gini apa nggih? Leres nih. Teko. Lah nang buri omahe kuwi ora kenal. Lek ditikoki jenengi ora ngerti. Pertanyaane piye? RT RW piro? RT ne piro? RW ne piro? Lek ditikoki jenengi tak ngerti. Namun alhamdulillah kita bersyukur ada yang namanya PKK, nggih. Ada yang namanya paguyuban, kumpulan RT RW. Lek iso teko kita, biar kita semeraun sakit kenal karo dulur-dulure, karo tonggo-tonggone. Soale awake dhewe niku urip dengan tetangga. Kita butuh tetangga. Kalau kita jauh dari tetangga, tidak suka sama tetangga, maka kemanfaatan dalam diri kita akan hilang. Nyuwun pangapunten nggih, nyuwun pangapunten.
Misale awake dhewe gedhe karo tangga. Ora akur karo tangga. Kok awake dhewe duwe gawe, kira-kira dibantu ndak karo tanggane? Halo. Tes. Tak ulangi meneh. Misale awake dhewe gedhe karo tangga, musuhan karo tangga. Esok September ameh nikahke anake, pengin duwe gawe. Kira-kira dibantu ndak karo tanggane? Hah? Nggak mungkin. Tanggane ngomong, awakmu gedhe karo aku kok. Mbok ben karepmu. Bisa jadi seperti itu. Mula awake dhewe karo tangga sing rukun. Nah di sini dikatakan juga kata Rasulullah Muhammad SAW. Qala walladhi nafsi biyadih la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarih ma yuhibbu li nafsihi. Apa kata Rasulullah? Demi aku, kata Rasulullah, seseorang itu tidak dianggap beriman kepada Allah sehingga orang itu mencintai tetangganya sebagaimana mencintai pada dirinya sendiri. Artinya apa? Lek karo tangga sing rukun, sing damai. Karena kita masih butuh manfaat daripada tetangga. Pingin rewangan, butuh tetangga. Pingin gini, butuh tetangga. Tapi nyuwun pangapunten, kata Rasul juga di sini dikatakan, Innallaha yuhibbur rajul lahu jarusu yuhdih wa yasbiru ala adahu wa yahtasibuhu hatta yakfiyallahu bihayatin aw maut. Artinya apa? Allah itu suka, Allah itu senang terhadap seseorang ketika orang itu punya tetangga kok elek, gue praduga yang enggak baik, akhlaknya kok tidak baik, kelakuannya kok ora apik. Ya Bang Apunten. Tetangga kita kan macam-macam ini. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ini apa nih? Halo. Insyaallah kita semua termasuk yang baik-baik. Amin Allahumma. Atau mungkin kita punya tetangga enggak baik. Lho pripun Gus lek duwe tangga ora apik nang awake dhewe. Ya aja dilawan karo ora apik. Sabar. Di sini kata Rasulullah, orang yang sabar terhadap orang menghadapi tetangga yang duwe praduga atau duwe etika yang enggak baik, maka Allah akan cinta kepada orang itu. Allah akan sayang kepada orang itu. Jangan pangapunten. Memang kita ini hidup bertetangga. Kadang-kadang memang tetangga kita ada yang senang, ada yang senep, ada yang suka, ada yang tidak suka. Walaupun kita tidak sukai tetangga misalnya, padahal kita nggak punya salah, tapi tetap kita harus berbuat baik kepada mereka. Tidak apa-apa. Ya, bos, aku loro hati. Wis kok ben, bohong. Jangan dimasukkan ke hatinya. Nanti kalau kita ada masalah dengan tetangga, opo-opo sedikit dilebok di hati, maka hidup kita itu tidak akan senang, tidak akan tenang. Biarin saja. Ya, jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita punya tetangga, harus kita hormati tetangga kita, sayangi tetangga kita. Jangan kita punya tetangga diremehke, mergo ditonggoni orang duwe wiludu dulurku, wiludu tanggoku. Mergo ditonggoni duwe sugih kuwi dulurku, kuwi tanggoku. Nah, ini namanya milah-milih. Ada yang seperti ini nggih? Ada enggak? Nyuwun pangapunten, mergo ditonggoni sugih kuwi tanggoku. Mergo sing sebelah kene kere ndak duwe kuwi duduk tanggoku. Ada enggak yang seperti ini kira-kira? Ada. Pasti ada di masyarakat. Tapi insya Allah di sini enggak ada. Amin Allahumma. Ada bu? Enggak? Ada ya? Enggak ada. Ya buat menurut ada. Ya wes alhamdulillah. Berarti jamaah di sini rukun kabeh. Tapi di sana itu loh bu, di sana kok ada. Di sini ada. Wes rukun-rukun enggak ada bedanya. Ada bedanya.
Sudah ada aman kabeh. Amin Allahumma. Kula sing rukun karo tangga, sing damai karo tangga, ojo doro-doro masalah sepele. Akhirnya awak dhewe karo tangga jotaan dan sebagainya jangan. Ayo tanamkan kasih sayang, entah itu tanggane sapa wae. Jangan nyuwun pangapunten ini nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Ini juga ada terjadi, Pak. Iki mergoni orang golongan ini enggak mau rewangan. Iki mergoni orang kelompoke orang rewangan. Ada yang seperti itu. Di sana. Di sana. Nah kita nggak usah lihat kelompok-kelompokan. Kalau hidup bertetangga itu, ya mbok ben. Nggak usah ngurusin kehidupan orang lain. Kono mau seperti apapun terserah. Sepenting awake dhewe rukun karo tangga, damai karo tangga. Siapapun mereka. Jadi karo tangga harus rukun. Yang kedua, yang ketiga di sini dikatakan kata Rasulullah SAW, wa man istaqaffa bil aqriba ay minal arham khasirul mawaddah. Nah ini barang siapa yang meremehkan nak dulur, kakake, adike, pamane, bibike, leke dan sebagainya, ponakane, maka ketentraman dalam keluarga itu tidak akan ada. Mula karo dulur, karo kakak, karo adik, karo nak dulur, ponakan, kakek, nenek, bibi, bule, ya harus damai dalam keluarga. Oh kadang-kadang sering ribut satu keluarga itu masalah nopo. Nopo Pak? Masalah warisan, betul. Gara-gara warisan padu sak duluran. Iki harus ditum roto. Lek ora roto ora iso. Nah. Nyuwun pangapunten. Kalau kita mau ikut hukum Al-Qur'an, laki-laki itu bagiannya banding 2 perempuan. Laki-laki 1 banding 2 perempuan. Contoh misalnya gini, contoh gampangnya. Misalnya sesaudara bertiga. Anak pertama laki, kedua perempuan, ketiga perempuan. Kok orang tuanya ninggal ke warisan uang 1 juta. Misalnya, contoh gampangnya. Maka saudaranya yang laki itu dapat uangnya 500.000. Adik-adik sing wedok loro kuwi piroan? Loro 50-an. Ini kalau mau ikut hukum Al-Qur'an. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, laki-laki itu banding 2 perempuan. Walid dzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi 2 itu banding apa? 1 laki banding 2 perempuan 2. Tapi nyuwun pangapunten. Kadang-kadang sebagian ibu nesu. Padahal uang raiso bagi roto nih. Harus dibagi roto. Nah, mintanya segini dan sebagainya. Nah, itu diantaranya. Jadi kita saat duluran sama bapak, sama ibu, sama kakak, sama adik, jangan gara-gara satu masalah lalu kita putus silaturahmi. Nyuwun pangapunten. Orang yang putus silaturahmi berarti orang itu putus dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini kalau ada apapun bentuk masalahnya, terutama dalam keluarga, disambung silaturahminya biar keluarga kita selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya putus sambung kembali. Assalamualaikum. Ada yang harus legowo menghadapi keadaan. Kadang-kadang itu sebagian itu ada yang nggak mau legowo, kon minta maaf, kon jalur nyepuro, kon jalur ngapuro ndak mau. Jadi harus datang ke saya bersikuku. Dia yang punya salah sama saya, harus minta maaf sama saya. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Jadi monggo kita bersama-sama sama yang ada di sini, entah dengan siapapun saja, harus menjadi orang yang legowo, menjadi orang yang
hatinya besar, jodohnya jembar. Kalau orang itu menghadapi keadaan dengan legowo, dengan hati jembar, insya Allah semuanya yang akan dihadapi itu menjadi sesuatu yang seakan-akan tidak ada beban dalam hidupnya. Damai, tenang, adem, ayem, tentrem, dan lain sebagainya. Insya Allah Allah akan kabul hajat-hajat kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang terakhir. Di sini wa man istakhaffa bi ahlih ay zaujatih khasira tibal ma'isyah, maka kehidupan dalam keluarga akan hilang, ketenangan dalam keluarga, ketentraman dalam keluarga akan hilang. Artinya begini, barang siapa yang meremehkan keluarganya, meremehkan istrinya, ngeremehke bojone, entah ngeremeh ke suaminya, ngeremeh ke istrinya dan sebagainya, maka ketentraman dalam keluarga itu nggak ada. Soalnya sudah tidak rukun, sama istri tidak rukun, sama suami tidak rukun, gara-gara salah omongan sidik, patuh diri. Jangan suka patuh. Nun pangapunten. Nih 2 bulan ini ada beberapa orang datang ke rumah saya. Datangnya apa? Yang menjadi masalah keluarga. Yang perempuan datang ke rumah saya, Ustaz, bojoku jalur medot, jalur cerai. Ini yang dari Kartosuro. Ini yang perempuannya minta cerai. Yang laki minta cerai. Terus yang Karanganyar datang lagi sama suaminya, Ustaz, iki bojoku iki, kata suaminya bilang sama saya, minta cerai. Waduh, sing Kartosuro sing minta cerai sing lanang, sing Karanganyar sing minta cerai sing wedok. Goro-goro opo? Gara-gara miskomunikasi. Ngobrol dia ora tahu, sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan lain sebagainya. Mula dalam keluarga itu sesibuk apapun pekerjaannya tetap harus ngobrol dengan keluarganya, sama istrinya, sama suaminya, sama anak-anaknya, ngobrol. Lalu sekarang itu nyuwun pangapunten, bapak, ibu, anaknya 3, misalnya dalam satu rumah, itu sudah jarang ngobrol kok. Lebih istiqlal HP diri. Halo. Bu. Mungkin ngomong gini. Kok ngaku? Lo di dalam rumah itu, istrinya, suaminya, anaknya, nyekel HP dewe-dewe. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Mbok yo. Kalau bisa. Ketika kita di rumah, seleh ke HP dise, ngobrol, rakyatan sedelok, lendok, renio. Sama suaminya, Mas kesini Mas. Sama istrinya, Dek sini. Ayo ngobrol sih. Mangan bareng. Lah iso sak beri wong 4 wong 2 misalnya. Ndak apa-apa. Jadi hilangnya barokah di dalam keluarga, hilangnya ketentraman di dalam keluarga, hilangnya keberkahan dalam keluarga gara-gara kita itu jarang ngomong sama keluarga. Sama istri jarang ngomong, sama suami juga nggak mau terbuka, nggak mau ngomong. Sama anaknya malah minggat terus. Kapan kita akan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Kalau di dalam rumah sudah isinya dewe-dewe, jangan. Kulo yakin dan minta sama Allah, mudah-mudahan barokah ngaji seperti ini, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma.
Anak-anak kita soleh-solehah. Amin Allahumma. Jadi ayo ibu-ibu, bapak kita semuanya ini. Nyuwun pangapunten. Saya tidak menggurui panjenengan, kita hanya sharing mawon. Ya, sharing mawon. Kalau masalah berkeluarga itu panjenengan lebih banyak makan garam daripada saya. Ya, saya itu masih mungkin termasuk adik-adik jenengan atau putranya jenengan. Umur saya kelahiran 81. Istri saya kelahiran 90. Jadi ketika saya nikah, saya umur 25, istri saya umur 16 tahun. Saya juga. Saya umur 25, istri saya umur 9 tahun, umur 16 tahun ketika saya nikah. Kita berusaha. Alhamdulillah saya baru dikaruniai anak 2. Yang satu SMA kelas 3 perempuan. Ada di pondok pesantren Silogiri Wonogiri Nomor 5. Lagi posisi mengikuti hafalan Quran. Yang kedua SD kelas 4 laki, ada di SD Ponegoro berikut. Jadi jaraknya jauh. Artinya apa? Kulon itu hanya berprinsip konsep. Istri laporan gitu. Mas, apa? Anakmu sing pondok. Jadi anak kulon itu kalau nikah kiriman, nyuwun pangapunten. Koyo orang mau ulangan gitu. Jadi opo-opo ditulis kabeh sak lembar laporan. Iki piye iki? Sabar. Anakmu duwe rezeki dhewe. Wis tukukno enek. Daerah ini yang ngomong. Itu belum yang laki karo gini. Sabar. Anakmu duwe rezeki dhewe. Nah kita sebagai suami, yo aja milu momen. Tenang wae. Yakin Allah itu akan tahu siapa kita. Posisi kita seperti apa, ya Allah akan tahu. Makullah, Allah itu maha segala-galanya. Kita ini harus dekat sama Allah. Soalnya hidup itu kalau mengandalkan pikiran, mumet kita, andalkan jalur langit juga. Artinya apa? Interaksi kepada Allah jangan putus, minta sama Allah. Ya Rahman, wahai Zat yang Maha Pengasih. Ya Rahim, wahai Zat yang Maha Penyayang. Kasihilah kami, sayangilah kami. Insya Allah ketika kita mengangkat tangan Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni, yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita apa yang kita inginkan. Nah kadang-kadang kita itu yang ada sebelum kita interaksi dengan Allah bersulose, yang mumet piye iki, enggak usah pikir, yang penting jalani apa yang ada, yakin insyaallah semuanya Allah akan ngasih solusi kepada kita. Yang penting monggo kita sareng-sareng ciptakan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Tentunya dengan apa? Lita'arafu, saling mengenal. Nah, mengenal itu bukan hanya kenal namanya toh, tapi kita kenal karakternya, kenal kepribadiannya. Kalau apa? Pasti mengapunten nggih, dalam keluarga kita itu pasti punya kekurangan, pasti punya kelebihan. Ojo sing digoleki lebihnya toh, kurangi enggak mau jangan. Kita harus saling, ketika ada kekurangannya kita saling mengisi, ketika ada lebihnya kita saling berbagi. Insya Allah kalau di dalam keluarga itu kurangnya kita saling mengisi, lebihnya kita saling berbagi, yakin keluarga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin. Ada pertanyaan sebelum saya tutup dari bapak-bapak? Tidak ada. Mungkin cekap ya, sudah cukup ya, tak usah banyak-banyak.
yang penting kita siap mengamalkan ilmunya walaupun sedikit demi sedikit, insya Allah jadi mungkin. Mudah-mudahan terutama para sesepuh-sesepuh memiliki sehat semuanya, para orang tua saya di sini sehat semuanya, para jemaah ibu sehat semuanya, para pengurus sehat semuanya, yang hadir bagian ini sehat semuanya, sehat lahir, sehat batin, dan juga sehat jasmani, sehat jasmani, sehat rohani. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita semuanya dari mara bahayanya. Allah selalu melindungi kita dari mara bahayanya. Allah berikan rezeki kepada kita, rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang manfaat, rezeki yang menjadikan kita sebagai dekat